Selamat datang dalam pertemuan kita kali ini. Ini merupakan pelajaran agama, khususnya agama Katolik yang diperuntukkan bagi pelajar SMP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang paham kerajaan Allah yang hidup pada masa Yesus. Ini merupakan materi pertama dari bab 1. Namun sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu mohon dukungannya untuk mengklik tombol like-nya, tombol subscribe, dan juga loncengnya. Pertama-tama kita akan melihat paham kerajaan Allah yang bersifat politis. Paham ini dimaknai oleh sebagian orang Israel pada waktu itu dengan satu harapan adanya tokoh populer dan berkuasa yang bisa mengusir kekuasaan Romawi. Kita ingat pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi. Mereka ingin agar muncul tokoh yang benar-benar memiliki kekuasaan untuk memulihkan kehidupan Israel. Caranya dengan perjuangan dan juga dengan kekerasan. Tentu bisa dimaknai dengan senjata, ya. Mengusir kekuasaan Romawi, mengusir tentara Romawi dengan kekuatan senjata. Target yang mau dicapai oleh kelompok ini adalah terciptanya Israel yang murni. Tidak ada lagi penjajahan. Paham kerajaan Allah yang bersifat politis ini itu hidup berkembang di kalangan kaum Zelot dan juga kaum Sicarii. Berikut kita akan melihat paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Apokaliptis itu berarti suatu pandangan masa depan, ya, masa depan yang ada kaitannya dengan kiamat. Nah, orang yang memiliki paham ini, mereka melihat kerajaan Allah muncul saat Allah mengguncangkan kekuatan-kekuatan langit dan juga bumi. Sehingga dengan demikian akan hadir dunia yang baru. Penderitaan manusia akan dihapus. Gambaran kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis ini sama artinya dengan kiamat yang kita maknai sehari-hari. Jadi dengan ada kiamat itu berarti dunia yang sekarang ini hancur, ya. Kekuasaan langit juga hancur dan muncullah dunia yang baru. Paham ini hidup di kalangan kaum Eseni. Orang-orang yang masuk dalam kelompok Eseni ini, mereka menarik diri dari kehidupan. Mereka lebih mengolah hidup mereka dengan doa, mati raga, dan lain sebagainya. Kelompok ini banyak ditemukan dalam gua-gua Qumran. Nah, selain itu juga kita dapat melihat paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Yuridis itu artinya hukum, religius itu berarti keagamaan. Maka
bisa dimaknai kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius itu kerajaan Allah yang dikaitkan dengan hukum keagamaan. Kita tahu hukum keagamaan dalam bangsa Israel dulu adalah hukum Taurat. Sehingga kerajaan Allah itu hadir dalam hukum Taurat. Demikianlah pemahaman orang-orang yang memiliki konsep kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Mereka melihat hukum Taurat itu sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah ibumu dan ayahmu, hormatilah Allah Tuhan Allahmu, kuduskanlah hari Tuhan, dan lain sebagainya. Di sini mau menunjukkan Allah yang berkuasa yang mengatur kehidupan manusia. Nah, maka yang taat pada hukum Taurat itu dinilai sebagai warga kerajaan Allah. Sedangkan yang tidak taat, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini bisa ditafsirkan, orang yang taat itu berarti mereka masuk surga, sedangkan yang tidak taat mereka akan masuk neraka. Dalam konsep kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius, ini tumbuh berkembang sosok tokoh Mesias. Mesias ini adalah tokoh yang mampu menegakkan hukum Taurat. Demikianlah paham pemikiran yang hidup di kalangan orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, paham ini hidup dalam kaum Farisi, kaum Saduki, dan juga ahli-ahli Taurat. Nah, bagaimana kerajaan Allah yang digagas atau tampak dalam pewartaan Yesus? Dapat dikatakan bahwa inti pokok kerajaan Allah itu ada dalam sabda dan karya Yesus. Kita tahu Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Warta kerajaan Allah yang disampaikan Yesus itu tidak hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat tindakan, lewat perbuatan nyata. Lewat pewartaan Yesus, penderitaan manusia itu membuat kerajaan Allah begitu mendesak. Kita tahu ketika Yesus datang, ada begitu banyak penderitaan dalam kehidupan manusia. Nah, hal inilah akhirnya membuat kerajaan Allah begitu mendesak. Wujudnya adalah belas kasih dan kerahiman. Jadi di mana ada belas kasih Yesus, di mana ada kerahiman, di sana kerajaan Allah tumbuh dan berkembang. Nah, satu hal yang harus dipahami, kerajaan Allah yang diwartakan Yesus itu bukan lantas berarti Allah itu sebagai raja penguasa, tetapi Allah itu adalah raja penyelamat. Dia ingin mengangkat penderitaan manusia untuk melepaskan manusia dari penderitaannya, sehingga manusia memperoleh kebahagiaan. Jadi Allah menghendaki manusia itu bahagia, menikmati kebahagiaan dalam kerajaannya. Ini ditawarkan kepada manusia. Oleh karena itulah, warta kerajaan Allah membutuhkan juga tanggapan dari manusia.
Kita dapat mengatakan bahwa kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus ini bertentangan dengan kejahatan. Jadi warta kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus itu merupakan pertentangan antara kebaikan dan kejahatan. Kerajaan Allah itu berarti Allah menyelamatkan dan membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Dunia ini ada kejahatan, ada penderitaan. Ya. Kita lihat dalam kehidupan kita, kejahatan ada di mana-mana. Juga demikian dengan penderitaan. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kerajaan Allah belum ada? Tentu jawabannya tidak. Ya. Kerajaan Allah sudah ada, tapi belum terlaksana sepenuhnya. Ya. Karena itulah orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan kerajaan Allah dengan menampilkan wajah belas kasih dan kerahiman Allah kepada sesama. Ini menjadi panggilan bagi kita. Terkait dengan warta kerajaan Allah yang dibawa Yesus, sangat menarik kalau kita merefleksikan warta Yesus tentang sabda bahagia. Kita dapat banyak belajar dari sana. Sabda bahagia dapat kita baca pada Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Sangat diharapkan adik-adik untuk membaca teks ini. Bisa saja nanti waktu ujian ada 1-2 soal muncul dari teks ini. Nah, yang menarik dari teks ini bahwa Yesus bukan menganjurkan hidup miskin, hidup lapar, sedih, menderita dan lain sebagainya. Jadi lewat sabda bahagia itu, ya, berbahagialah kalian yang miskin, berbahagialah kalian yang lapar. Bukan berarti Yesus menganjurkan kemiskinan, kelaparan, tidak. Ya. Poin penting dari sabda bahagia yang disampaikan Yesus ini adalah bahwa kekayaan dan kekuatan itu hanya pada Allah. Jadi kita diajak untuk bersandar kepada Allah. Dengan bantuan Allah, kita berjuang melawan kekuasaan jahat. Selain itu juga poin penting lainnya adalah kita diajak untuk membangun spirit solidaritas. Demikianlah penjelasan kami tentang paham kerajaan Allah pada masa Yesus Kristus. Uraian lebih lanjut, sedikit lebih luas tentang tema kita ini dapat dilihat, dapat dibaca pada Budak Bangka Blogspot. Tinggal cari saja di kolom pencarian dengan kata kuncinya materi 1 bab 1, atau bisa dilihat pada arsip hari Jumat hari ini. Akhir kata, 2-3 sambal terasi, kami ucapkan sekian dan terima kasih.